semacam itu, maka barulah beliau mengatakan, lau taraktu min harakatan la utibtu, lau taraktu min harakatan, kalau saya meninggalkan satu rakaat daripada salat-salat sunat itu, la utibtu, niscaya saya akan dicela. Oleh sebab itu kemungkinan gini ya, kita belum bisa untuk melakukan salat-salat muakkad yang lain selain daripada sunat-sunat rawatib, maka jangan tinggalkan rawatib itu. Seandainya kalau kita tinggalkan pada satu saat sunat rawatib, kadang seperti halnya Rasulullah SAW pernah suatu ketika beliau itu mungkin terlambat bangun karena terlalu lelah salat tahajud dan lain sebagainya, sampai tidak sempat melakukan salat qabliyah subuh. Karena menurut beliau ini sudah isfiror itu sudah hampir terbit matahari. Setelah lama ditunggu oleh para sahabat lain untuk melakukan salat subuh, belum sempat beliau salat, karena beliau kan salat subuh biasa di rumahnya sendiri, karena rumahnya memang merupakan bagian daripada masjid. Jadi dia salat qabliyah subuh dan lainnya di rumahnya sendiri. Nah, untuk satu kali ini dia tidak melakukan salat qabliyah subuh. Begitu dia selesai salat subuh, lalu dia lakukan, dia qada salat qabliyah subuh itu. Dia qada. Setelah subuh dia lakukan. Ini adalah merupakan satu pembelajaran kepada kita. Salat sunat-sunat rawatib itu, ya kalau kita tinggalkan dia qada. Jangan biarkan dia berlalu. Salat sunat, karena apa? Boleh jadi dia adalah menjadi penampal daripada kekurangan-kekurangan dalam salat wajib kita. Makanya kalau kita salat ini qabliyah zuhur misalnya 4 rakaat qabliyah zuhur, qabliyah asar 4 rakaat, man hafaza 4 rakaatin qabla zuhri wa ba'da zuhri wa qabla asri haramallahu jasadu 'alan nar. Siapa-siapa saja yang istiqomah melaksanakan salat qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, kemudian qabliyah asar 4 rakaat, Allah mengharamkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Itu haram katanya. Sampai terjadi perbedaan pendapat antara Abdullah bin Mas'ud dengan Siti Aisyah. Abdullah bin Mas'ud yang kita ikuti 2 rakaat qabliyah itu, qabliyah zuhur 2 rakaat, pada zuhur 2 rakaat, itu Abdullah bin Mas'ud. Dengan Aisyah berdebat dengan Abdullah bin Mas'ud. Anda pada waktu melihat itu, di saat itu Rasulullah sudah melaksanakan 2 rakaat. Begitu ada datang, dia sudah naik ke rakaat yang ketiga. Makanya Anda memperhatikan 2 rakaat. Sebenarnya Rasulullah itu 4 rakaat qabliyah zuhurnya itu. 4 rakaat ba'diyah zuhur dan qabliyah asar. 4 rakaat. Itu kata daripada Aisyah dalam sebuah hadis untuk dalam menerangkan fadilah daripada salat sunat rawatib. Nah, kemudian salat ba'diyah maghrib, coba lihat dalam kitab Takriratus Tsaniyah. Takriratus Tsaniyah ini adalah syarah daripada Matan Zubar. Syarah Matan Zubar. Di situ ada diterangkan tentang, bahkan Majalis Tsaniyah juga ada. Di dalam Nasihatul Ibad ada. Banyak tempatnya. Hadisnya muttafaqun alaih. Apa katanya? Man hafaza sittata raka'atin ba'dal maghribi faka'annama abadallaha itnai asyara sanatan. Siapa saja yang memelihara sembahyang 6 rakaat ba'diyah maghrib, maka seolah-olah pahalanya kayak kita beribadah 12 tahun tanpa tidur, tanpa makan, tanpa berak, tanpa kencing. Ibadah tok 12 tahun itu. Itu fadilah daripada apa? Daripada salat ba'diyah maghrib itu 6 rakaat. Nah, bagaimana apakah itu salat sunat awabin? Termasuk sunat awabin. Karena kalau sunat awabin itu sendiri dia, dan ayatnya panjang kalau awabin. Kalau ini ba'diyah maghrib cuma dibagi menjadi 3. 2 rakaat pertama itu adalah ba'diyah maghrib, 2 rakaat kedua sunat taubat, 2 rakaat ketiga adalah sunat hajat. Salat sunat hajat. Salat sunat hajat itu. Nah, oleh sebab itu
Biasakan diri salat sunat hajat itu paling tidak 2 kali semalam. Ba'da setelah maghrib ini, kemudian nanti setelah salat tahajud. Itu jadikan sebuah wirid. Bukan di saat kita punya hajat saja. Punya hajat atau tidak, pokoknya laksanakan. Untuk apa? Membuktikan kefakiran kita kepada Allah. Jadi tidak mesti punya hajat kita salat hajat. Tidak mesti. Punya hajat atau tidak, salat sunat hajat. Untuk membuktikan bahwa kita fakir. Nah, adapun dalam hadis yang daib tentang 6 rakaat ba'da maghrib itu, di situ diterangkan ini daib itu diampuni dosanya 50 tahun dengan berkat daripada dia melakukan secara istiqomah 6 rakaat ba'da maghrib. Itu adalah untuk melatih diri kita banyak-banyak melakukan salat sunat. Salat yang wajib 5 waktu itu sudah terbatas. Subuh hanya 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Kemudian zuhur, asar, isya hanya 4 rakaat. Berapa lama sih kita saat salat 4 rakaat itu? Jangan cukupkan dengan hal itu. Banyak-banyak. Kalau perlu seperti saya katakan tadi, salat sunat muakkad banyak-banyak. Bayangkan Junaid al-Baghdadi 400 rakaat setiap malam. Dia pastikan dirinya. Memang ada seorang kiai mengatakan, pokoknya jangan terus-terusan melakukan yang sunat-sunat itu. Nanti kalau diklaim untuk mewajibkan suatu yang sunat, itu melepaskan orang. Kalau yang wajib itu kan sudah diketahui oleh umat. Siapapun tahu bahwa salat yang wajib 5 kali sehari semalam itu ya. Yang lain adalah salat sunat semua. Masa dia dikatakan dia mewajibkan suatu yang sunat? Tetap saja dalam niatnya sunatan, tidak mengatakan fardal. Sama dengan witir misalnya. Witir. Makanya kalau kita ada ini ada seorang ulama yang salat jamaahnya seperti kita tarawih itu. Karena dia salat sunat witir itu kan 3 seperti kita. Lama-lama dia berijtihad. 2 rakaat pertama itu diniatkan bukan witir, tetapi diniatkan salat hajat. Salat sunat hajat 2 rakaat itu. Lalu 1 rakaat itulah diniatkan salat sunat witir. Ini baik di bulan Ramadan maupun lain dari bulan Ramadan. Tapi kalau kita masih tetap kadang-kadang 3 rakaat langsung salat witir. 3 rakaat itu tahu, 2 rakaat ba'da witir. Kemudian rakaat terakhir. Nah, sekarang bagaimana misalnya kalau kita terapkan di sebuah tempat? Boleh, kenapa tidak, kan sama-sama sunat. Tetap itu, tapi dengan pemberitahuan. Ini sekarang kita kan salat sunat hajat 2 rakaat. Nanti baru rakaat kita salat sunat witir misalnya. Jadi ada permakluman. Kalau kita ikuti misalnya boleh. Karena apa? Untuk memperbanyak macam syiar. Memperbanyak macam kan. Kalau salat sunat witir sampai 11 rakaat witir saja namanya. Kalau ini ya ada hajatnya ya. Ada salat sunat hajatnya. Nah begitu juga salat sunat tasbih. Salat sunat tasbih. Kembali saya ceritakan sebagai kita hadis ini, mudah-mudahan jadi pelajaran. Dulu kan ada baluk kita namanya Tuan Guru baluk Ais yang kemong itu. Beliau kan bicara, tapi kalau orang dulu tuh bicara enggak macam-macam bicaranya. Yang diceritakan orang-orang soleh. Nah salah satu yang diceritakan oleh beliau adalah tentang baluk ini, Tuan Guru Abdul Halim. Bisa sempunya kan beliau. Dia cerita dan tidak kepada kita, tapi kita kan kadang-kadang ikut mendengar bahwa itu keluarga kita semeton lengan masih bajang beri, dia lupa mewiridkan salat tasbih. Lengan masih bajang beri, turunnya beri di man balik. Dia lupa salat tasbih. Kita kan yang kecil-kecil belum balik juga pada itu. Belum balik, belum tidak ya. Masih di SD. Terus sambil dia ceritakan kaifiat-kaifiatnya itu, kaifiat salat sunat tasbih. Akhirnya ya karena seringkali kita dengarkan beliau bercerita seperti itu. Lebih-lebih di bulan Ramadan misalnya kan, bulan Ramadan dulu yang tua-tua itu kadang-kadang kumpul di masjid yang dulu sebelum ada
berbuka puasa. Nanti setelah mendekati berbuka puasa pulang, dia tidak salat maghrib di masjid. Tapi pertemuan beliau-beliau yang tua ini seringkali berbicara tentang masalah agama. Nah, dari saat itulah saya terpanggil. Kalau begitu saya tahu cara orang salat tasbih sekarang. Mulailah saya coba salat tasbih. Kalau dikerjakan di malam hari 4 rakaat langsung 2 rakaat. Kalau siang hari kata beliau adalah 2 rakaat salam. Dan kaifiat yang pertama, ini kan ada 2 kaifiat salat tasbih itu. Kalau Imam Ghazali itu tasbih al-awakhir namanya. Tasbih awakhir itu adalah tasbih setiap kali rukun. Misalnya kan kalau beliau setelah niat langsung baca subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik, kemudian baru Fatihah, terus setelah selesai beberapa surat pendek dibacalah tasbih 15 kali, terus rukuk 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud 10 kali, terus sujud 10 kali, kemudian di sujud kedua 10 kali, pada waktu akan bangun duduk istirahat 10 kali. Nah, sedangkan dalam kitab Fathul Mu'in itu namanya tasbih takdim. Tasbih takdim, bukan awakhir. Berarti duluan dia daripada rukun. Berarti begitu takbiratul ihram langsung udah tasbih 15 kali sebelum Fatihah. Terus setelah Al-Fatihah belum rukun, berarti 10 kali. Berarti yang 10 ini sebelum rukun ruku. Kemudian pada waktu ruku 10 kali. Nanti tidak ada duduk istirahatnya, langsung naik. Takbiratul intikal untuk berdiri barulah 15. Ini cara kedua yang dicantumkan di dalam I'anatul Talibin. Setelah saya coba buka I'anatul Talibin Fathul Mu'in, maka ini kelihatan lebih mudah ya. Artinya tasbih takdim atau tasbih muqaddam. Itu yang sejak itu saya tinggalkan cara duduk istirahat. Jadi langsung ke berdiri, tasbih 15 kali sebelum Al-Fatihah. Itu yang disebut dalam kitab Fathul Mu'in. Nah, ini adalah untuk apa? Melatih kita banyak-banyaklah sholat. Banyak-banyak sholat walaupun mungkin belum bagus cara kita sholat, sudah Allah yang menilainya. Nah, nanti di dalam salah satu hikmah ini ada yang menyuruh kita jangan sholat dulu. Jangan sholat dulu kalau belum bisa khusyuk betul, karena akan sia-sia katanya. Nanti apa maksud daripada hikmah ini kita bahas nanti. Apa maksudnya? Karena ada salah satu di sini. Ada salah satu, nanti kita akan sampai di situ mungkin pada minggu depan. Nah, ini artinya kita harus mengikuti beliau, para ulama-ulama yang saleh ini. Jadi Imam Al-Hasri yang dikatakan tidak pernah melakukan salat sunat, justru beliau mengatakan kalau saya tinggalkan 1 rakaat saja, saya akan tercela. Berarti beliau sangat istiqomah melakukan salat sunat-sunat rawatib ataupun sunat akad lainnya. Wa qala Muhammad bin Thabit Al-Banani, telah berkata Muhammad bin Thabit Al-Banani radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah ridha daripada keduanya. Lamma hadarat abi al-wafatu, manakala mendatangi akan bapak saya al-wafatu oleh kematian, ja'altu ulakinuhu, aku coba untuk mau talqin beliau. Aku coba mentalkin dengan la ilaha illallah, mengamalkan sabda Rasulullah, lakinu mautakum itu. Aku coba talqinnya asyhadah dengan syahadat. Faqala li, maka beliau berkata bagiku, ya bunayya, da'ni, wahai anakku, biarkan aku, fa inni fi wirdi sabi', maka sungguhnya aku dalam wiridku yang ke-7. Dalam wirid yang 7. Mungkin saja ini Musabatul Asri itu yang dibaca. Musabatul Asri yang kita wirid-wiridkan ini yang merupakan wirid daripada Nabi Khidir yang baiat oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Wirid daripada Nabi Khidir itu. Jadi kita punya
Musabba'atu Sab'i. Musabba'atu Sab'i ini 7 banyak ya, tapi 7 kali 7 kali. Ini yang sudah kita baca di lendang luar kalau ngaji itu. Kita baca sebelum ngaji, kita baca Musabba'atu Sab'i. Yaitu 7 kali 7. Mulai dengan astagfirullah ada khalqika, astagfirullah ridha nafsika, astagfirullah zinata arsika, astagfirullah midada kalimatika, itu 7 kali. 7 kali 7 kali. Kemudian langsung kepada apa? Tasbih 7 kali. Kemudian tahmid 7 kali. Kemudian tahlil 7 kali. Sampai kepada apa? Sampai Allahumma rizqni halawatal iman wa zatal ibadah wa husnal khatimah 7 kali. Musabba'atu Sab'i. Musabba'atu Sab'i. Nah ini sampai beliau itu akan menghembuskan napas terakhir masih wirid. Masih wirid. Dalam arti apa? Ini memberikan pelajaran kepada kita. Wirid yang biasa kita lakukan itu mungkin itu yang akan membuat kita menjadi menghembuskan napas terakhir. Akan menghembuskan napas terakhir pada wirid itu. Biasakan diri kita. Biasakan. Nah, misalnya yang paling ringan memang wirid adalah la ilaha illallah. Banyak-banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena kalau kita coba tidak pernah mencoba diri untuk apa? Ya pada dasarnya memaksakan diri lah, paksakan diri. Dan nanti lama-lama yang awalnya kita paksakan diri itu menjadi suatu kebiasaan. Kalau kita tinggalkan dia, kita sangat-sangat rugi meninggalkannya, sangat-sangat rugi. Kalau seperti yang saya sudah katakan, mulai dari banyak dulu, banyak, jangan mulai dari sedikit, dari banyak. Sampai urut dia sedikit, sampai berapa kita bisa istiqomah. Itu sudah istiqomah kan. Misalnya kita mulai dari 1000, tapi 1000 terlalu lelah, tak bisa. Turun menjadi 700, turun menjadi 100 sekalipun atau menjadi 3, yang penting istiqomah. Ini istiqomah itu. Qala Abu Thalib Al-Makki, berkata lagi Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya. Wa mudawamatul awradi min akhlaqil mu'minin. Terus menerus wirid itu adalah bagian daripada akhlak kaum mukminin. Wa tariqul abidin, dan merupakan perjalanan orang-orang abid. Perjalanan orang-orang abid. Wa hiya madidul iman, dan dia dapat menambah keimanan. Wa alamatul aiqon, dan tanda daripada keyakinan. Jadi maksudnya begini ya, mungkin kita mulai diri, kenapa saya belum bisa seperti orang-orang saleh yang diceritakan dalam kitab-kitab itu. Setelah kita coba mulai diri, belum bisa benar, belum bisa. Tapi jangan berhenti, karena soal bisa dan tidak itu nanti pada akhirnya diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena seperti pelajaran yang kita sedang pelajari ini, jangan pernah mengakui prestasi kita di dalam sesuatu ibadah, tapi anugerah Allah. Yakin itu anugerah Allah. Maka lalu wirid riadah-riadah kita dalam wirid ini adalah dalam rangka mencari apa yang dianugerahi oleh Allah. Sehingga ketika kita menilai, saya belum bisa seperti beliau diceritakan dalam kitab ini, itu wajar. Dan itulah memang seharusnya sebagai tawaduk kita. Daripada kita mengatakan, oh saya sudah bisa seperti beliau, bahkan lebih daripada beliau saya bisa. Ini takabur. Takabur yang akan membuat kita jatuh lagi merosot. Jadi wa alamatul iqon, wa fi khabari anna Aisyah radhiyallahu anha. Dan pada suatu hadis diriwayatkan bahwa Siti Aisyah, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya, su'ilat an amali Rasulullah SAW, ditanya beliau tentang amal daripada Rasulullah, faqalat kana amaluhu dimatan, adalah amal beliau itu adalah secara kontinu. Artinya apapun yang dilakukan secara kontinu, terus menerus, tak pernah terputus. Wa fi lafzin akhar, dan pada lafaz yang lain, filafzin maksudnya pada lafaz filafzin akhar, pada lafaz yang lain, kana idza amila amalan, adalah beliau itu apabila dia melakukan satu amalan, ittaqanahu
wa asbatahu, atkanahu katanya. Atkanahu wa asbatahu. Beliau itu menyempurnakannya dan menetapkannya. Jadi secara sempurna, secara mendalam, saya betul-betul meyakinkan, lalu dia tetap di sini adalah tetap itu terus-menerus. Wa fil khabaril masyhur, dan tersebut dalam hadis yang masyhur, apa kata beliau? Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha. Paling dicintai amalan kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling terus-menerusnya, yang dawam. Wa in kalla, sekalipun ya sedikit. Maka itu sebabnya termasuk jawaban daripada Rasulullah ketika dia ditanya, ayul a'mali afdalu ya Rasulullah. Dia tidak mengatakan la ilaha illallah, tidak mengatakan bacaan Al-Quran, tidak mengatakan tasbih, tapi dia mengatakan adwamuha wa in kalla, yang terus-menerus walaupun sedikit. Dia tidak menyebut salah satu daripada kalimat thayyibah, tapi dia mengatakan adwamuha wa in kalla. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita, silahkan apapun dari asma Allah yang kita angkat menjadi wirid kita, silahkan salah satu daripadanya, silahkan. Ya sama baik semuanya, sama-sama baik. Yang penting adalah dengan dawam, dengan istiqomah. Imam Ghazali punya wirid apa? Ya Hayyu Qayyum 1000 kali. Ya Hayyu Qayyum 1000 kali. Sedangkan itu yang wali pada zaman Nabi Sulaiman itu, siapa namanya? Yang mewiridkan Ya Hayyu Qayyum ya ilahana wa ila kulli syai'in ilah wa la ilaha illa anta, yang bisa memindahkan istana Ratu Balqis dalam satu kali kejapan mata itu. Jangan lupa saya. Asib bin Barhia nama beliau. Itu mengalahi kesaktian para ifrit. Istana Ratu Balqis bisa dari Yaman bisa berpindah dalam waktu sekejap mata. Apa diceritakan dalam Al-Quran kan? Ana atika min qabla ayyaqada tarfuk. Saya yang bisa mendatangkannya. Dia mengatakan saya ini bukan dirinya, tapi anallah, Allah yang bisa mendatangkannya. Jadi tapi dia sebut mengatakan ana atika min qabli ayyaqada tarfuk. Saya yang bisa mendatangkannya sebelum datang, sebelum berkedip kelopak mata engkau. Nah, beliau mewiridkan ini, ya Hayyu Qayyum ya ilahana wa ila kulli syai'in ilah wa la ilaha illa anta. Maka kalau kita wiridkan misalnya ya Hayyu Qayyum 1000 kali, awali dengan wirid Asib bin Barhia ini 100 kali. 100 kali dulu ya Hayyu Qayyum ya ilahana wa ila kulli syai'in ilah wa la ilaha illa anta. Jadi memang Imam Ghazali mengatakan fadilahnya sangat luar biasa. Ya kalau itu sudah, tidak usah berbicara fadilah, sudah, yang penting ikhlas. Pokoknya apapun kita wiridkan memang ada diterangkan fadilah-fadilahnya. Itu sekedar kita tahulah, tapi bukan untuk meraih fadilah itu kita berwirid ini, tapi adalah pengabdian kita kepada Allah, hidmah kita kepada Allah. Itu yang paling utama. Tidak usah pikirkan fadilahnya, karena kalau kita pikir fadilahnya ternyata tidak dapat, nanti kita kecewa. Itulah namanya orang yang istiqjal. Artinya, kenapa ya Allah semua kalimat thayyibah saya baca untuk mengawali doa saya, satu pun kau tidak terima. Nah itu namanya istiqjal, tidak boleh begitu. Pokoknya berdoa sudah. Apapun doa yang bisa kita bacakan, baik yang warid dari Rasulullah, yang warid daripada para wali, juga wirid-wirid para wali, baca dengan ikhlas. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, wajaa fil athari, dan telah datang dalam sebuah athar, ucapan daripada para sahabat. Kalamun, yaitu suatu ucapan, taratan pada suatu ketika, yurwa anil Hasan bin Ali, yang diriwayatkan daripada Hasan bin Ali, wa taratan yurwa anil Hasan al-Basri, dan satu ketika riwayat ini diriwayatkan daripada Hasan al-Basri, wa marratan an Aisyah, dan satu ketika dari Siti Aisyah radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan Allah ridha daripada mereka ajma'in semuanya. Wa ba'duhum yuqihi, dan sebagian mereka meriwayatkannya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam, dalam tidurnya. Apa kata beliau? Man istawa yaumahu
siapa saja yang sama 2 harinya, misalnya kemarin dengan hari ini, siapa saja yang 2 harinya sama, Masya Allah, ini kan sangat sulit ini untuk artinya hari ini lebih meningkat dari kemarin, hari esok lebih meningkat daripada hari ini. Siapa saja yang 2 harinya sama, bahwa magbunun, maka dia termasuk orang rugi. Orang rugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsi, siapa saja yang hari ininya lebih jelek daripada hari kemarinnya, bahwa mahrumun, maka berarti dia orang yang tertegah. Wa man lam yakun fi mazidin, dan siapa saja yang tidak mengalami penambahan-penambahan, bahwa pinuqsaumin, maka dia hakikatnya mengalami kekurangan. Artinya begini, kalau sama saja, kalau sama masih sama, misalnya begini, kemarin kita salat, misalnya zikir lah ya, kemarin zikir kita 1000, sekarang 1000, sama kan? Termasuk orang rugi, tidak ada lebihnya. Kalau begitu harus lebihi mana-mana satu, baru kita dikatakan orang beruntung. Kan di dalam hadis lain seringkali, man kana yaumuhu khairan min amsihi bahwa rabih, wa man kana yaumuhu sawiyan ma amsihi bahwa maghbun, wa man kana yaumuhu saran min amsihi bahwa mal'un. Itu cara membahasakan riwayat ini sebenarnya. Jadi kalau orang yang tidak mengalami tambahan berarti dia kurang. Artinya begini, kalau kemarin 1000 sekarang 1000 berarti dia semakin berkurang. Dia semakin berkurang. Kenapa dikatakan semakin berkurang? Kok umurnya semakin bertambah, dekatnya semakin jauh dari Allah. Berarti dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa amaliyah ibadah kita itu memang secara syar'i, tapi dia secara hakiki bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah. Makin dekat kepada Allah. Kalau para sufi-sufi modern itu ya, kalau sufi modern itu mengakui juga hal ini, bahwa Allah itu senantiasa dekat. Bahkan dia mengartikan betul dia akrabu min hablil warid. Lebih dekat daripada urat leher. Lebih dekat daripada urat leher. Dengan zat atau dengan ilmu, dengan peliharaan, dengan zat. Lalu kalau begitu, Tuhan menurut Anda apa? Apa yang lebih dekat daripada urat lehermu itu sudah Tuhan termasuk. Kalau nyawamu lebih dekat daripada urat leher, nyawamu itu juga termasuk adalah Tuhan. Kalau memang ada daging di antara urat lehermu dengan lehermu, itu daging itu juga Tuhan, kata mereka. Nah inilah yang sangat pengembangan daripada paham Wahdatul Wujud Al-Halad itu, yang dikembangkan oleh Ibnu Arabi dan seterusnya sampai masuk di Indonesia. Sekarang ini merajalela. Justru itulah yang kita ingin filter dengan kisah-kisah daripada orang-orang saleh terdahulu yang sudah terbukti. Sudah terbukti. Yang diceritakan oleh orang-orang saleh lain. Wa man kana fi nuqsanin, dan siapa saja yang berada di dalam kekurangan, siapa saja yang berada dalam kekurangan, fal mautu khairun lahu, maka mati lebih bagus baginya. Mati saja katanya. Kalau tidak pernah bisa bertambah, mati sudah sekarang. Waqad yakunu, dan kadang-kadang ada ihtiqarul wirdi minal makar, bahwa meremehkan wirid itu termasuk makar. Meremehkan wirid adalah termasuk makar. Wal istidraj, dan termasuk dia istidraj, penguluran lil abdi, bagi hamba itu. Wa yakunu mabda'u dzalika, dan adalah yang menjadi awal daripada meremehkan itu apa? Antaluha lahu khayalatun, bahwa nampak baginya khayal-khayal. Maksudnya begini, apa yang dia khayalkan itu dia lihat bagikan kenyataan. Nah, misalnya begini, apapun yang diangankan nampak dalam dunia nyata. Nah, kalau itu yang kelihatan, mungkin saja ini merupakan ujian dari Allah yang menyebabkan bahwa dia, berarti saya orang yang mukasafah. Kalau saya mukasafah berarti sudah, makom saya sudah cukup. Mulailah dia berkurang.
Dia kurangi wiridnya sedikit demi sedikit, yang kemarin 1000 menjadi sekian sampai kepada tidak sama sekali. Sampai tidak sama sekali dia melakukan wirid. Berarti dia itu meremehkan. Apalagi kalau misalnya dinampakkan apa yang ia hayalkan. Setelah dia mewiridkan wirid-wirid tertentu, lalu dia lihat orang lain, dia dengar orang lain mewiridkan wirid yang berbeda dengan wiridnya, dia remehkan juga wirid orang tersebut. Ini termasuk bagian daripada istiqor. Jadi istiqor wirid itu, baik istiqor wiridnya sendiri ataupun wirid orang lain, itu termasuk bagian daripada bahwa dia sudah mengawali yang namanya istidraj dan istiqor itu. Wa tazharu lahu suwaru karamatin, dan nampaklah baginya rupa-rupa keramatan. Tujibu lahu, yang mewajibkan baginya ihsanu halatihi, yaitu istihsanu halatihi, yaitu menganggap baik kelakuannya. Dia sudah mulai mengatakan dia, saya orang baik sekarang ini, saya orang yang sudah sampai makom yang selama ini dikejar oleh orang lain yang belum bisa, saya sudah sampai. Nah, itu adalah tindak lanjut daripada dia sampai kepada meremehkan. Waqtiyarun batalatihi, dan usaha daripada kepahlawanannya. Wa fi dzalika ribdul ubudiyah, dan pada yang demikian itu pada ujungnya nanti dia ribdul ubudiyah, membuang peribadatan bil kuliah secara menyeluruh. Nah, ini yang mengakibatkan dia meninggalkan syarat syar'i. Seperti yang diterangkan kemarin kan, bahwa tidak mungkin orang itu akan sampai kepada tarekat tanpa dia bersyariat. Tidak mungkin akan sampai kepada hakikat tanpa dia bertarekat. Tidak mungkin dia akan sampai marifat tanpa berhakikat. Tidak mungkin dia akan tanak tanpa adanya marifat. Kalau begitu, syariat, tarekat, hakikat, marifat ini harus dilakukan. Jadi tarekat, hakikat, marifat itu kualitasnya, kualitas daripada syariat yang kita lakukan. Sebagai satu hikmah daripada syariat yang kita lakukan. Jangan sampai saya sudah sampai tarekat ini, sudah tinggalkan syariat. Ketika dia lihat orang rajin sholat berjamaah, dia remehkan orang itu. Dia rajin baca Al-Quran, dia remehkan, apa baca Al-Quran bikin sum'ah saja. Wa huwa imaratun liwujudit tardi, dan dia adalah merupakan suatu amaratun, tanda liwujudit tardi, bagi adanya pembuangan, wal bu'di, dan penjauhan. Artinya dia, kalau bahasa kita, dia diusir. Dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin jauh, wal iyadzubillah. Berlindunglah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasahibu hadza azimul jahalah, dan orang yang memiliki keadaan semacam ini sangat-sangat besar kebodohannya. Syadidul imayah, dia sangat-sangat besar kebodohannya, kebutaannya, waddalalah, dan sangat besar kesesatannya. Wa qad qala al-Junaid radhiyallahu anhu, sesungguhnya telah berkata Imam Junaid, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya, lirajulin, bagi seorang zakaral marifah, yang menyebut marifat. Faqala rajul, maka berkata laki-laki itu, Alul ma'rifati billah, ahli ma'rifat billah itu yasiluna ila tarkil harakat min babil diri. Yasiluna, mereka sudah sampai ila tarkil harakati, kepada meninggalkan akan gerakan-gerakan, min babil diri, daripada kebaikan-kebaikan, wa taqarrubi, dan meninggalkan kedekatan ila Allah Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya si ahli marifat ini bercerita, dan ceritanya itu sampai kepada Imam Al-Junaidi. Lalu dia menceritakan bahwa beliau ini, orang yang diceritakan itu, katanya dia sudah tidak lagi bergerak dalam beribadah, bahkan mulutnya pun tidak digerakkan, apalagi sekujur tubuhnya. Dia tidak melakukan syariat lagi. Dia sudah begitu dekat kepada Allah. Jadi semua yang dilakukan secara syar'i sudah ditinggalkan, tidak dilakukan lagi. Faqala al-Junaidi, maka berkatalah Junaid,
inna hadza qaulu qaumin takallamu bi isqatil a'mal. Sesungguhnya ini ucapan suatu kaum yang berbicara tentang gugurnya amal. Wa hadhihi indi, dan hal ini di sisi saya, menurut saya, azimatun, adalah suatu perkara yang sangat besar. Suatu perkara yang sangat besar. Nih, sekajang. Angkus min a'malid birri, saya tidak akan pernah mengurangi perbuatan baik zarratan sekecil semut pun, katanya. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang. Seperti itu kan hadis tentang hari kiamat tahun 1500 Hijriah itu sekarang bangkit lagi. Bahwa 1500 tahun Hijriah Islam sudah hengkang dari Indonesia, katanya. Akan terusir dari Indonesia. Mudah-mudahan kita masih hidup sampai tahun 1500 Hijriah. Kita lihat nanti apa yang dimaksud oleh hadis tersebut. Dan oleh banyak orang yang mempengaruhi umat Islam bahwa tahun 1500 Hijriah itu akan terjadi hari kiamat. Apa maksudnya kita lihat nanti. Kita lihat. Yang paling menyakitkan kadang-kadang ada itu yang beredar di YouTube bahwa seorang Nasrani yang terus mengkampanyekan hal itu. Pokoknya nanti lagi mendekati tahun 1500 Hijriah, Islam ini sudah tidak ada lagi di Indonesia. Bahkan dari seluruh dunia. Itu katanya. Sampai dikatakan oleh orang-orang yang teman-teman kita dikatakan dia babi, iblis, dikatakan orang seperti itu. Nah, ini nanti saja kita lihat, mudah-mudahan umur kita sampai 1500. Mudah-mudahan 1500 lagi kan belum, tidak sampai 50 tahun. Kalau saya sekarang umur saya 64 tahun, berarti masih kurang tahun 1500 itu dari umur Balut Abdul Halim. Beliau itu umurnya 123 tahun. Andainya kalau 1500 tahun saya masih hidup, berarti 11 tahun, 114 tahun. Jadi ini, seandainya kata beliau, saya diberikan umur 1000 tahun, saya tidak akan mengurangi amal soleh itu seberat semut pun. Illa ayyuhalabi dunaha, kecuali kalau dipindahkan denganku selain daripada itu, artinya kalau memang ditakdirkan selain daripada itu, wa innahu la'aqaduli, dan sesungguhnya itu lebih kuat bagiku, fi ma'rifati, menurut pengetahuan saya, wa aqwa fi hali, dan lebih kuat pada keadaan saya. Jadi Junaid al-Baghdadi sebagai tokoh sufi yang al-mu'tabar